Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan selamat bertemu dan bergabung dan sekalian. Pak Dada selalu koordinator Bapak bisa yang ikut juga bersama kita. Sebelumnya saya berharap mudah-mudahan tidak ada gangguan. Suara saya bisa didengar dengan jelas semuanya. Dan tak lupa karena masih tidak sama, saya ucapkan kelompok itu mohon maaf dan nanti barangkali selama ini kita komunikasi ada kesalahan baik sikap maupun perbuatan maafkan. Saya berharap dan semua peserta KKR2 adalah sehat walafiat dan kurang selama baik Pak Jaka dan Mas sekalian, seperti kita ketahui bahwa pandemi ini membatasi waktu kita dalam segala hal, termasuk dalam kuliah dan juga lepas juga tentang kuliah kerja lapangan ya. Dan sebetulnya kuliah ini full di lapangan, tapi karena pandemi dalam banyak hal kita lapangan terus perhatikan, kita review dengan kegiatan yang baik dan sekalian, saya langsung share saja. Sudah tampil belum ya? Baik, apakah sudah tampil Mas Dana? Ada saya? Sampun Pak. Okay. Ya, oke. Baik, saya mendapat amanah dari Pak Dana sudah sekalian untuk menyampaikan materi terkait dengan sebuah medan ya. Atau mungkin kita lebih lanjut atau kita kenal dengan penampang melintang medan. Nah, membicarakan tentang dasar dan teknik pembuatan sebuah medan itu memang mau dikatakan rumit ya bisa juga, mau dikatakan sederhana juga bisa juga ya, karena ada beberapa metode ya. Kalau itu hanya 1 jam, saya ragu apakah secara teknis bisa disampaikan, sehingga sebuah hal ini. Sehingga mohon maaf nanti Pak Janas, ya, saya mau izin dulu, mohon maaf. Kalau nanti secara teknis ini tidak sampaikan di sini, tapi saya berikan link, ya, karena saya yakin ada mahasiswa sudah sangat mahir dan tinggal untuk mencari atau terus tentang modul-modul terkait dengan teknis penggunaan JS. Nah, karena ini sudah menyangkut teknis, maka ini linknya sudah saya tunjukkan, jadi tinggal klik saja. Jadi sudah ada beberapa modul yang saya lihat baik ya, cukup mudah untuk itu. Saran yang satu, selama kita sudah pernah bermain-main dengan CS, saya yakin akan bisa mengikuti itu. Ya. Jadi nanti lebih pada dasar-dasar teoritis saja ya, itu pun hanya sederhana. Ya. Dan nanti sedikit petunjuk tentang pembuatan profil di lapangan. Baik, sekalian. Kita mulai dasar teknis pembuatan segmen medan di lapangan. Sebelumnya kita akan bicarakan dulu sebetulnya segmen medan itu apa. Ya, ada ilustrasi ya, ada ilustrasi. Jadi ada semacam penampang mulai dari tempat tinggi, kemudian terakhir di tempat rendah. Ya. Kenapa tidak naik lagi Pak? Seperti dalam ukur tanah. Kalau dalam ukur tanah dulu kan naik, dan turun, naik lagi, itu problem. Ya. Ukur tanah. Muncul permukaan tanah. Tapi kalau sektor medan agak beda. Nah, apa sektor medan itu? Jadi dari Prof. Tekno, ya, kurang lebih sektor medan diartikan sebagai sebuah pendekatan. Untuk apa? Jadi untuk mengetahui sektor medan ini tidak semata-mata kita membuat pelampang melintang suatu lereng tidak, ya, tapi ada tujuannya. Dengan cara membuat penampang melintang atau cross section suatu medan yang menunjukkan karakteristik
sekalian bisa melihat penampang itu apa sih untuk menunjukkan karakteristik apa saja ya, topografi di gambaran tetap ini ya, baik morfometri maupun topografinya, kemudian geologi di bawahnya, kemudian geomorfologi, ya, geologi, dan yang terakhir hidrologi. Nah di KKL 2 kalau dilaksanakan secara normal atau biasa, kegiatan pengukuran sektor beda ini dilakukan di hari terakhir, digabungkan dengan pengamatan tanah. Ya. Mungkin selama ini banyak yang bertanya-tanya, ukur medan kok kalau bikin satu tanah atau jadi maksudnya apa? Ya ini sebetulnya ya, sebetulnya pengukuran profil lereng di hari terakhir KKL 2 itu sebetulnya adalah memang betul-betul kita melakukan pengukuran sektor bidang. Jadi nanti tiap-tiap perubahan pemilikan lereng itu akan ada karakteristik seperti apa. Akan ada perbedaan dan bersama karakteristik tentang hal yang saya tunjukkan dengan kata-kata terakhir. Apa saja? Apakah nanti tanahnya sama? Apakah geologinya sama? Apakah vegetasinya sama? Dan sebagainya. Itu nanti akan terlihat. Ya. Jadi kalau kita melihat penampang lintang dalam ukuran yang luas atau makro, bisa betul-betul nanti ya, kemudian kita dari atas sampai bawah itu ada perbedaan nyata. Bagian atas tanahnya tipis, kemudian mulai ke tengah sampai ke bawah mulai tebal, ya. Bentuknya atau warnanya beda, karakteristik tanahnya beda. Nah sebetulnya ini yang akan terjadi. Jadi KKL kita selama ini kalau dilaksanakan secara offline, ya, untuk utamakan itu akan didapatkan sebuah kesimpulan kalau KKL-nya berhasil, ya. Artinya laporan mahasiswa itu sampai menghasilkan sebuah temuan bahwa lereng yang datar itu ternyata tekstur tanahnya itu. Sedangkan lereng yang sangat kurang tekstur tanahnya begini. Ada satu ke sana, ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Sampai saat ini memang belum sampai ke sana sampai sebelah itu, ya. Karena memang lebih pada barangkali ke ukuran penampang pelintangnya, ya. Tapi hakikat dari sektor pedagang itu terlupakan, ya. Makanya besok kalau ada materi Pak Taryono tentang pengamatan tanah pasti akan disesuaikan atau dikaitkan dengan lereng. Coba besok kita ikutikan, pasti akan dikaitkan. Baik, kemudian ada kaitan dengan sektor ada. Jadi menurut Fredan dan konservatif tidak dengan analisis dan analisis itu ada beberapa kaidah dalam pembuatan. Yang pertama, kalau kita menggunakan kaidah kontur, garis kontur, maka garis yang akan dibuat harus tidak lurus, kalau garis kontur tidak boleh miring. Ya. Jadi kita lihat pola konturnya, kemudian kita amati mana yang garis tinggi, mana yang garis rendah, kemudian kita garis itu diusahakan sebisa mungkin tegak lurus dengan kontur-konturnya. Ya. Jadi lintas itu pasti memotong dan potongannya juga akan terjadi. Nah, di dalam data, ya, atau misalnya dalam peta kontur, kadang kita tidak menemukan yang sangat ideal tentang lurus. Maka tadi saya katakan mendekati dengan lurus. Kalau bisa tegak lurus ya bagus, tapi kalau kita misalkan mendekati dengan karena nanti akan berbeda hasilnya. Sama untuk jarak datarnya. Mengapa dicari yang tegak lurus dan mencari jarak datar terdekat? Dan itu juga harus mengganti triknya, ya. Karena kita mencari pemilihan, ya, nanti yang dibagi adalah ketinggian dibagi jarak datar. Jarak datar adalah yang terdekat tadi. Yang kedua, perkiraan posisi kotak batuan dapat ditunjukkan. Maksudnya adalah kalau ada kotak batuan dengan lereng, itu kalau kita bisa mengamati itu sebagai batas untuk membuat seksi. Kemudian yang ketiga, perkiraan batas zona transisi. Nah, itu yang paling umum dan paling langsung digunakan pada
pada saat kita mengukur membuat penampang ini, jalan-jalan yang kita jadikan sebagai batas atau titik-titik yang nanti dijadikan jalan itu adalah kita perubahan data seksi. Kita lihat kok ya, kok kayaknya ini mereka sudah mulai berubah ya pemberiannya. Dan di titik itulah kita jadikan sebagai batas. Kemudian proses morfologi yang terjadi, kita juga bisa melihat kalau kita melihat adanya penampakan proses yang sudah berubah, kalau di bagian sana kelihatannya itu erosi dari sana itu. Di sini nggak terjadi erosi kan? Kayak ini sudah mulai peningkatan ya. Nah, batas dari proses itu bisa menjadi batas untuk penentuan batas seksi. Ya. Yang terakhir adalah perkiraan batas tanah. Jadi yang agak susah ya, karena kita tidak mudah untuk melihat sebetulnya antara seksi atas sama seksi bawah ini batas di mana sih, yang agak susah. Makanya dari sekian kaidah ini yang paling wajib dipakai adalah perkiraan batas batas. Ya. Jadi transisi ini nanti akan bisa menjadi penuntun ya, penuntun oh tanahnya karakteristiknya juga. Oh proses kemudiannya ternyata juga ya dari situ ya. Mungkin nanti juga beberapa mungkin juga akan begitu. Jadi kaidah-kaidah di dalam kemudian kita terkait dengan langsung saja di KKL 2 ya, yang terkait dengan nanti apa yang harus Anda kerjakan di KKL 2. Jadi ada dua macam penampang KKL 2 yang kedua. Yang pertama adalah second medan yang barusan kita bicarakan. Itu penampang melintang dari atas bukit atau gunung hingga lembah. Jadi memang betul-betul kita dari atas. Jadi makanya dulu di awal-awal kita KKL 2, mahasiswa kita bawa sampai ke atas, di betul-betul sampai ke atas, tinggi sekali ya, kurang sekali. Jadi asik gitu, tangannya malah ada. Kemudian dia mengukur dari puncak itu, ya telusuran, ya memang risiko tinggi ya, pada mekanika itu, sampai pada daerah lembah, bahkan sampai sungai, 40 panjang. Nah, penantang ini bersifat makro, ya, melibatkan zona yang luas. Jadi satu bukit, ya, kita buat dipasang satu bukit berada di atas di bawah. Dengan harapan nanti kita bisa mendapatkan kesamaan dan perbedaan tiap seksi, ya, tiap seksi lereng itu. Ya. Oh, tanahnya ternyata sudah berubah ini kedalamannya, ya, ketebalannya sudah berubah. Oh, prosesnya ternyata juga sudah berubah di titik ini, ya, sampai ke sana. Tidak sekedar membuat penantang melintang itu sangat mudah dengan saya. Tapi kita bisa menemukan satu hubungan, yaitu oh kalau lerengnya itu semakin tinggi, itu ternyata tanahnya ini jadi karakteristiknya. Oh kalau lerengnya sudah mulai mendatar, itu tanahnya begini. Proses kemudian juga ada erosi. Nah, kita mau ini, itu sekali. Nah, seperti yang tadi saya katakan dari terakhir, dari terakhir itu kita kalau offline tuh ya, offline tuh ya. Tapi karena online ini malah yang pertama tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Online ya, cari gitu. Ya kalau offline, kakak betul sumber di lapangan itu hari ketiga. Ini digabungkan dengan pengamatan tanah. Ya, di Gunung Kunan, dengan Gunung Kunan itu sudah timur kantor kecamatan Bayan. Yang kedua adalah profil sungai. Ya, profil sungai itu penantang meningkatkan sungai dan atau penantang permukaan tanah. Kenapa saya tuliskan dan atau penantang tanah karena sama cara ngukur. Bahkan dengan sektor medan pun juga sama gitu. Jadi profiling ini juga sama semua sih fisikanya. Cuma memang ada perbedaan. Kalau sektor medan itu punya kaidah, itu sudah sebutkan. Tapi kalau profil sungai itu enggak. Ya. Kalian bebas saja, tidak usah perhatikan apa-apa. Yang penting ada penampakan berubah apa kekeringan sudah dikasih galon, sudah diukur saja. Nggak usah melihat tanahnya seperti apa, karakteristiknya batuan apa, nggak usah. Ya. Langsung aja seperti apa. Ya. Jadi satu adalah segmen medan, biasanya hari terakhir, dan yang kedua profil sungai, biasanya hari kedua ya, sekalian sama petaan sungai. Ini membuat penampang sungai, ya, sungai. Jadi dari mulai apa namanya tebing sungai, di kanan kiri sungai, kemudian turun ke badan sungai, dan naik lagi ke sisi sampingnya, kita juga profil atau potongan melintang ke sungai. Nah, ini
hanya bersifat lokal. Ya, kalau lokal itu hanya apa namanya tempat yang agak sangat luas, melibatkan satu bukit saja. Jadi kalau kita ingin melakukan profil permukaan tanah untuk dibangun proyek industri misalnya, itu cuma di bukan industri saja, kita cari penata profil permukaan tanahnya, pakai ukur tanah untuk bisa. Sungai juga begitu. Kenapa melintang sungai itu? Ya, kalau di Jawa kan sungai cuma sedikit-sedikit ya. Kalau di Kalimantan sana ya kita nggak mungkin untuk sungai. Nanti kita ke mana Polda malah buaya. Tapi kalau di Bengawan Solo kan masih bisa kita jangkau. Jadi itu sudah sekalian. Jadi satu sektor medan, yang kedua adalah progres sungai. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pembuatan. Nah, teknik pembuatan itu tidak sebetulnya sama itu sama terutama di lapangan tuh ya, baik sekuen medan maupun profil sungai atau profil permukaan tanah biasa ya, itu pembuatannya tidak ada perbedaan, sama prinsipnya ya. Akhirnya kalau kita mengukur manual, kita menggunakan alat-alat ukur ukuran profil kan geometri ya, tapi menggunakan alat level misalnya meteran, itu prinsipnya sama. Makanya tidak saya bedakan teknis pembuatan cara lapangan dengan cara komputasi ya. Apa namanya? Sekuen medan dan profil area itu nggak saya bedakan, sama ya. Yang pertama adalah tentukan lokasi pengukuran yang sesuai untuk lokasi. Nah, nanti tergantung tugasnya. Ya. Kemarin tugasnya sudah kita koordinasikan dengan Pak Kepala selaku koordinator dan Pak Koordinator yang lain ya, tentang lokasi pengukuran yang akan diukur. Nanti kita bicarakan tugasan. Jadi yang pertama menentukan lokasi dulu. Ya. Lokasi pengukuran yang sesuai atau representatif bentuk. Maksudnya sesuai itu gimana? Karena kita sedang mengukur lereng, penampang melintang, maka tidak mungkin kita memilih tempat yang bukit saja. Ya, isinya cuma lereng tok, ya, atau sebaliknya kita memilih tempat yang dataran tok. Tapi biasanya nggak ada variasinya. Ya. Di sektor medannya nggak menghasilkan apa-apa. Kalau lokasi yang kita tidak seperti. Cuma memang sudah sekalian. Kalau lokasi ini harus disesuaikan dengan tempat saudara tinggal, itu agak susah. Karena barangkali banyak yang tinggal di kota, sedangkan di kota itu semua dataran. Ya. Jadi, saudara harus mencari lokasi yang memang sesuai. Jadi, kadang saudara perlu keluar, ya, naik motor, sama tempat ke satu tempat yang berada. Ya, itu pun juga nanti, kalau Anda masuk wilayah orang lain juga kadang-kadang harus perlu izin juga ya. Tidak langsung ada bawa alat kemudian ukur-ukur itu nanti malah bisa salah paham dengan yang punya lahan ya. Jadi harus hati-hati. Atau mungkin nanti lokasi sudah ditentukan, itu tinggal melakukan pengukuran. Ini artinya kita bicara apa ideal dulu ya. Kita bicara ideal dulu. Masalah kita ada terbatas pandemi yang kita nanti sesuaikan. Ini cara umum ya, kalau pengukuran yang sesuai atau kita ini kalau memang di apa namanya lakukan untuk keperluan kajian ilmiah. Ya, tapi kalau kita melakukannya untuk kajian proyek, ya proyek kita tidak perlu memikirkan lokasi. Jadi kita mengukur profil lereng atau permukaan, penampang melintang permukaan, kalau dipakai sebagai lokasi industri misalnya, ya, kita nggak usah berpikir tugas seperti tidak, karena pasti representatif untuk dijadikan proyek industri. Supaya kita mengukur problemnya untuk menghitung cut energy-nya, ya. Itu beda tujuannya. Tapi kalau tujuan akademis ketika kali ini, memang kita harus memberikan tentang sesuai enggak atau representatif enggak kasih itu. Yang kedua adalah siapkan peralatan. Peralatan. Jadi gambar susah ya. Jadi kalau kalian bisa
akses ke kampus, ya kita praktek lapangan bareng-bareng, alat itu tidak ada masalah, karena alat tadi disediakan di fakultas. Di admin level ya, itu sudah disediakan, sehingga kita tidak kesulitan untuk mencari alat pengganti. Nah, KKL 2 kemarin untuk mengganti pengukuran kepentingan lerengnya, Pak Aditya sudah membuat alternatif, membuat admin level manual dengan menggabungkan antara sur dengan penggaris sama triangle. Ya. Bahkan Pak Adit itu masih ada materinya sudah bisa diadopsi ya. Itu saya tanyakan itu jadi siapa dengar. Itu alat ya, alat. Jadi ini untuk mengukur kemiringannya. Ya, jadi saya tuliskan pengganti. Pengganti itu maksudnya kalau kita sedang berada pada kondisi seperti ini, ya, tidak mungkin memiliki atau mengakses alat yang standar karena jumlahnya hanya terbatas sekitar 6, sedangkan saudara-saudara jumlahnya sampai ratusan tidak mungkin. Kalau dari kelompok pun juga ya, terbatas. Apalagi kita punya 10 atau 11 ya. Sedangkan di pandemi ini kalian mengerjakan penugasan untuk psikometrik ini di rumah masing-masing, ya. Sehingga mau tidak mau harus memiliki alat penggantinya untuk mendapatkan pemilihannya berapa. Kemudian 3 buah yalon atau patok yang ukurannya sama. Kalau yalon di standar yang di kampus barangkali tidak bisa Anda akses, ya kalian bisa mengerjakan dengan tongkat pamungkas. Tidak apa-apa, boleh. Dan yang terakhir adalah meteran. Kalau meteran itu gampang dicari. Cuma yang ideal meterannya adalah meteran yang roll, yang panjangnya sampai 30 meter. Kalau meteran yang punya tukang batu itu hanya berapa meter aja. Tapi kalau kebetulan lereng kalian sampai 7 meter, habis juga. Atau mungkin kalian bisa mencari alternatif megibran. Maka megibran itu, ya cari pengganti manual yang bisa wakil. Ya, yang panjang. Ya memang nanti harus ada perbedaan. Jadi kalian bisa menggunakan rapia. Panjang lerengnya panjang, saya tidak punya alat untuk beli yang mahal, ya udah. Kalian baca satu roll rapia itu kan cukup panjang itu ya. Nanti tiap 1 meter kalian jadi. Kan ketahuan nanti kalau berusaha separuh atau seperempat kan biasa. Ya sudah, pakai pendekatan tidak harus sampai detail, tapi paling tidak sudah mewakili ya. Itu pengganti cari pengganti yang paling murah dan paling mudah. Untuk meterannya bisa dengan rapia. Ya. Setiap meter kalian ganti, atau mungkin setiap meternya dengan model ganjelan khusus, kemudian yang setengah meteran dengan terserah. Itu bisa bekerja. Jadi memang PR untuk KKL di musim pandemi itu tidak hanya materi dan cara penyampaian, tapi juga tentang alatnya. Apalagi KKL 2 ya. KKL 2 ini agak ruwet karena ruwetnya karena alat dan alatnya terbatas, ya, tidak mungkin ada akses. Makanya yang ruwet atau pusing ya, pusing mikirkan itu penggantinya apa. Kalian bisa menampilkan itu apa. Dan berikutnya adalah perhatikan maksudnya, bukan perhatian. Beda ya, perhatian itu ya, jadi kata beda ya. Perhatikan itu perintah. Nanti bukan perhatikan, itu perhatikan. Perhatikan perubahan kemiringan tiap seksi lereng. Yang tadi saya maksudkan kaidah. Ada batas, ya, batas perubahan transisi tadi. Yang selanjutnya dijadikan sebagai batas atau titik di mana jalan dipandang. Nah, kenapa batas seksi lereng ini yang kita pakai? Kan yang paling mudah. Ya. Kalau kita mau melihat batas zona batuan, batas tanah, ya, itu agak susah. Tapi kalau batas kemiringan, mata kita bisa langsung ya, itu sebagai pembatas untuk ini penting ya sekalian ya, ini penting karena kenapa saya cantumkan di sini, karena kebanyakan kalau pas KKL ternyata nggak berhasil masalah pokoknya
Karena tanggapi ya lon ya, tempatnya enak, ya, sesuai tanggapi ya lon kalau ya, itu nanti hasilnya nggak mewakili lapangan. Jadi itu harus kita lakukan. Kalau memang masih salah satu pemilihan, walaupun aja ya, biarkan aja. Kalau jadi ya, satu seksi. Tetapi walaupun hanya pendek, tetapi sudah berubah, ya, berubah apa namanya, penampakan lerengnya itu perlu diukur. Ya, diukur. Baik, kemudian berikutnya adalah pasang 2 yalon awal. Nah, jadi 3 yalon atau 3 patok yang tadi saya sebutkan itu, Anda cukup pasang 2 dulu saja. Ya. Di seksi pertama, yang satu kemiringan itu dari atas, pasangi 2 yalon, yang kira satu kemiringan, dan mulailah pengukuran, mulai dari pengukuran jarak, samping tadi, kemudian kemiringannya. Ya. Siapkan tabel, jangan lupa. Sebelum ukur, siapkan tabelnya. Jangan menyiapkan tabelnya pas ukur, itu nanti ya repot nanti ya. Jadi siapkan tabelnya, diberi keterangan nomor 1, 2, 3, luas berapa, seksi 1, 2, 3, jaraknya berapa, ya, dari kolom, kemudian kemiringannya berapa, ya, kemudian berikutnya, ya, sebelum melanjutkan untuk seksi lereng berikutnya, tentukan batas kemiringan seksi lereng kedua, kemudian tambahkan dalam ketiga. Ini maksudnya sebelum kita berpindah dari seksi 1 ke seksi lereng berikutnya, maka seksi lereng yang kedua atau berikutnya tadi tentukan dulu batas kemiringan. Sehingga kita tahu, oh nanti untuk batas lereng atau yalon ketiga itu nanti titiknya di sana, ya. Oh, tempatnya di sana. Sehingga sudah terencana. Seksi 1 ini, dan seksi 2 pada mana itu kita tahu. Nah, begitu kita sudah tahu, sudah kita temukan titik di mana ada perubahan kemiringan di seksi yang kedua, maka kita tanggapi yalon ketiga. Jika 3 yalon itu nanti harus berdiri 3 yalon dalam satu garis. Sebelum mulai mengukur seksi kedua, ya, saya jelaskan, saya kasih gambarnya. Sebelum mulai mengukur seksi kedua, lihatlah dari yalon 1, dari titik pertama kali Anda mengukur, apakah ketiga yalon terlihat dalam satu garis atau tidak. Jadi dari titik pertama, ya, setelah yalon ketiga ditancapkan untuk batas seksi yang kedua, ya, kita lihat dulu sebelum kita mengukur untuk seksi yang kedua atau berikutnya, kita lihat dulu dari yalon pertama tadi. Kalian lihat yalon ketiga yalon itu berdiri berimpit atau tidak. Nah, tentunya tahunnya berikut gimana? Ya kalau 3 itu kalian lihat dari jalan pertama yang kelihatan itu masa 1, 2, 3, ya. Kalau ada satu yang kelihatan 2 yalon, dari 3 yang kalian tetapkan, maka ada satu yang hitam, ya, yang diluruskan lagi. Caranya tetap ada dari T1 dan dilihat sampai betul-betul ketiga patok tadi atau yalon tadi hanya terlihat satu saja yang paling. Jadi kalau kelihatan tiga-tiganya kelihatan, maka bila-bila itu. Ya. Sehingga kalau hanya terlihat ada 2 yang kelihatan jalannya, maka pastikan jalan yang tidak lurus ya digeser tempatnya sampai kelihatan satu jalan saja. Sehingga 3 jalan itu berada di satu. Bila sudah yakin segaris, sudah cukup, sudah selesai. Jadi pengukuran di seksi 1 selesai. Makanya jalan pertama bisa kalian cabut. Ya. Cabut dari titik pertama untuk selanjutnya digunakan untuk mengukur seksi yang ketiga. Jadi jalan yang pertama tadi dicabut, sudah kita langsung masuk, ada anggota yang masuk, ada teman yang ke bawah untuk melihat seksi ketiga atau seksi ketiga. Itu seterusnya sampai kita berakhir di daerah yang memang betul-betul dikehendaki. Kalau memang ini pengukuran sekuen medan, maka akhirnya adalah di tempat datar atau
fluvial. Idealnya sampai sungai. Tapi kalau pengukuran profil lereng biasa atau profil sungai itu sudah karena batasnya sudah ditentukan, ya itu selesai batas itu ya sudah berakhir. Ini satu ilustrasi gambaran bagaimana kita melakukan pengukuran profil. Yang pertama adalah kita menangkapkan dua jalur di seksi yang kita anggap ada perubahan. Ini misalnya ya, di jalan 1, jalan 2, jalan 3 biarkan aja kita pasang. Kita ukur jarak. Ya, sampainya disiapkan, jarak kita ukur di 1, jarak antara seksi 1 dan ruang pertama. Kemudian kita ukur berapa ketinggiannya, berapa satu. Kita menggunakan beberapa metode. Jadi itu kalau itu kalau untuk ini banyak sehingga ketinggian apa ini yang yang di mute dulu supaya tidak mengganggu. Baik, kita lanjutkan. Jadi pastikan ketinggian pengukur itu sama dengan ketinggian yang diukur. Artinya kalau kita mengukur dengan patok ya pastikan di mana kita menempatkan alat patok itu. Ini nanti pastikan ketinggiannya juga di ketinggian yang sama. Supaya apa? Supaya sejajar ya. Sehingga betul-betul mewakili. Sejajar itu diharapkan bisa mewakili sebetulnya lereng ini ketika kalau yalon jelas, yalon itu kan sudah ada ukuran yang merah putihnya. Kalau yang pertama cukup di batas merah ketiga, ya sebenarnya dipilih juga batas merah ketiga. Tapi kalau kalian menggunakan patok pramuka juga ada merah putihnya ya, itu bisa dipakai. Jadi berapa kemiringannya? Ya, kemiringannya catat. Ya. Nah, kemudian lanjut kalau sudah, nah ini ya. Patok ketiga tancapkan di tempat yang kira-kira ada batas transisi, ya, perubahan kemiringan ketiga ini. Ya. Jadi kalau misalnya di titik 3 ini kenampakan permukaan tanahnya begini, ya jangan ditaruh di sini patoknya, ya, karena transisinya di sini. Ya ini tanda ditaruh di sini. Nah sebelum kita melanjutkan pengukuran yang Halo, maaf ini ngeliatnya sinyalnya Pak Anggoro. Halo Pak Anggoro. Oh, ini ternyata mungkin masih karena kendala sinyal. Kita menunggu nggih dari Pak Anggoro ya. Siap. Oke, Pak. Baik. Oke, mungkin kita sambil menunggu, mungkin tadi beberapa hal sudah dijelaskan ya bahwa untuk nanti teman-teman yang jelas karena nanti materinya sekuen Medan, teman-teman jelas akan disuruh untuk membuat sekuen Medan. Jadi tadi sudah disampaikan step-stepnya ya dari Pak Anggoro, tapi mungkin belum selesai, nanti akan dilanjutkan sambil menunggu Pak Anggoro nanti kembali masuk. Wah, ini sudah masuk. putus tadi. Oke Pak, terputus Pak. Oh. Tapi di gambar ini tadi sudah sempat terdengar ya, monitor ya. Oke, terakhir yang tadi Pak, yang digambar yang apa itu profil, profil itu Pak.
Profil, oke. Ini tampil lagi enggak? Belum. Pripun, Pak? Sudah tampil atau belum? Belum. Belum, Pak. Kalau Belum, Pak. saya share lagi. Oke, share lagi, belum. Saya share lagi. Oke. Sudah ya, benar ya. Oke, sekitar, Pak. Masih processing. Belum. Oke, sampun, Pak. Sampun, Bang. Kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi sudah ya, beberapa langkah kita sampai ke Oke, sekarang kita masuk ke seksi yang kedua. Yang kedua sama. Bisa disepakati kita biasa satu orang satu pandangan. Ya, tapi terus kita sudah mulai sama pindahkan. Tapi ingat saja, sekarang itu bukan investigasi. Maka saya katakan yaitu setiap seksi lereng kita ambil datanya. Ya, jadi ada anggota yang mengukur berapa pH-nya, kemudian berapa kedalaman volume tanahnya, kemudian berapa bagaimana vegetasinya semua di sana. Jadi mestinya juga demikian ya. Jadi tiap-tiap seksi lereng itu diambil datanya ya. Monggo saja nanti Pak Taryono mengetahui juga nanti kita ada masalah terkait dengan pengamatan tanah. Ya. Kalau memang disesuaikan dengan profil ini ya nanti mestinya digabung dengan pengamatan tanah. Baik, kita pindah yang kedua. Kita bidik jarak, ya, masukkan di kolom kedua. Kemudian kita ukur kemiringannya ya, sama dengan tadi. Kan alfa 2 di tabel yang kita sampaikan. Kalau sudah selesai, maka sama dengan data-data terkait dengan sesi ini disampaikan di data ya di upgrade pengukuran tanah bagi buat atau direncanakan. Nah, begitu selesai, maka langkah berikutnya kita tinggal ya, biasanya kesulitan pengukuran profil itu di awal. Makanya pada umumnya pengukuran profil itu kumpul di titik satu ya. Jadi kumpul-kumpulan di titik satu ini. Jadi mengawalnya gimana Pak ini Pak itu Pak caranya gimana atau gimana banyak ya, banyak itu banyak. Ya tidak apa-apa ya. Begitu nanti kalian sudah mulai melewati seksi 1, kemudian seksi 2, nanti berikutnya itu sudah biasa, sudah apa yang harus saya lakukan sudah apa. Jadi kunci dari pengukuran profil ini berikutnya ada di seksi 1 dan 2. Seksi 1 2 lewat, masa kritisnya lewat. Jadi Anda menyelesaikan ada satu itu. Nah itu sudah sekalian ya secara sederhana tentang pengukuran profil baik untuk segmen medan maupun profil sungai tapi sama prinsipnya ya. Cuma bedanya kalau segmen medan itu lintasannya agak panjang, di luas itu juga agak panjang, tapi kalau sungai itu pendek-pendek ya. Pendek-pendek jadi karena hanya satu seksi sungai ya, sungai juga tidak baik. Kemudian yang kedua yaitu teknik pembuatan secara komputerized ya. Jadi dengan komputer kita melibatkan software. Kita bisa menggunakan JS, bisa menggunakan ArcGIS, kemudian menggunakan QGIS, ya. Atau bahkan kita bisa menggunakan software lain, Mapper atau Google Mapper, Nah, untuk ini ya tadi sudah saya katakan di awal,
tidak mungkin saya menimbulkan sudah sampaikan waktunya tidak cukup ya, dan mungkin juga apa namanya akan kesulitan nanti ya untuk bisa mentransfernya, karena tentu saja kalau workshop mungkin bisa ya, tapi kalau apa namanya istilahnya kegiatannya hanya ceramah begini ini memang tidak bisa diikuti jalan. Makanya saya berikan panduannya saja. Kalian bisa memilih panduan sendiri di internet, ya. Bisa juga kalian menggunakan link yang sudah saya siapkan. Ya. Jadi yang pertama sama seperti yang lapangan, kita tentukan lokasi penggunaan yang sesuai, lokasi tadi sama. Ya. Jadi baik kita ke lapangan maupun kita menggunakan komputer, kita memilih tempat yang sesuai. Ya. Yang kedua, siapkan bahan. Ya. Yang kedua, siapkan bahan. Nah, bahan yang dimaksud di sini apa? Jadi untuk komputernya ada dua. Bisa menggunakan kontur. Di kontur, kita punya kontur Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kalau nanti ada penugasan kita dengan kontur, nanti ada tanya. Nanti biar bisa tanyakan, kita siapkan kontur. Atau game, ya. Game juga ada, atau bisa di-download sendiri. Ini bahan untuk membuat profiling, ya. Kemudian ikuti panduan teknis, ya. Teknis dan teknis ini bisa berupa apa namanya tahapan-tahapan, ya. Tahapan-tahapan seperti modul, bisa juga yang sudah dalam bentuk video, ya. Video. Misalnya ada panduan dalam bentuk langkah sekaligus videonya. Ya. Ini kalian nanti bisa ikuti link yang saya cantumkan di sini. Bisa dilihatkan, tapi kalian bisa sendiri untuk membuat profil aksis. Kalau ada yang menggunakan download, silakan. Tapi yang menggunakan menggunakan aksis. Saya kira itu sudah saya yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu apakah yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman kalian untuk persiapan menjalankan berbagai aktivitas di KKL 2, utamanya terkait dengan pembuatan sertifikat dan profil pembukaan. Tapi harapan saya ya minimal 50% sudah bisa buka cakrawala kita. Oh, saya kira untuk pembuatan profil itu sudah ada gambaran tidak sedikit tidak apa ya, tapi bisa kalian lengkapi di kesempatan lain ya, di GBA atau mungkin kalian bisa mencari di artikel-artikel di internet itu silakan saja ya, boleh. Itu sudah sekalian ya, terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat dan nanti bisa kita teruskan di diskusi itu padahal ya, kalau mungkin masih ada waktu ya. Jadi dari diskusi itu nanti kalau bisa saya jawab atau saya sampaikan ya kita selesaikan di sini, kalau tidak ya kita lanjut di teman-teman atau waktu yang lain. Jadi kan kita bisa kita lanjut. Dan yang terakhir ada penugasan karena ini nanti yang harus dikerjakan oleh kita. Nah, kemarin ada apa namanya wacana dan itu bukan menjadi wacana lagi, tapi sudah menjadi sebuah keputusan bahwa kegiatan praktik kita akan kita di pandemi ini juga berbasis lokasi. Kita sampaikan berbasis lokasi para kalian semua yang
Nah, kalau tempat tinggal saudara tidak ada ya, Anda sedikit keluar lah. Ya, motoran 1 kilo atau setengah kilo ya, cari sungai. Saya kira ada lah. Ya. Mungkin tidak ada. Jadi kalau nggak menemukan sungai yang agak lebar ya, ya kecil nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting ada penampang. Tapi jangan jangan kalen ya. Kalau kalen itu ternyata nggak ada airnya. Dan ukurannya cuma 1 meter, nanti 1 meter kalian ukur habis. Ya, yang representatif maksudnya. Walaupun ada airnya sedikit, ya, tapi minimal dia masih layak disebut sebagai sungai. Ya. Oke, ini lokalan ini. Artinya lokalan itu bisa melibatkan tempat yang lebar atau luas. Cukup berapa meter saja sungai. Jadi mungkin akan cepat. Ya. Kalau kalian tidak punya teman, hanya sendirian di tempat Anda tinggal, ya, jauh dari teman seangkatan yang sama-sama jadi peserta KKN, kalian bisa mengajak teman saudara di kampung, di tempat Anda tinggal. Apa sih ada ya? Ada teman, dia nggak perlu paham tentang geografi, nggak harus kuliah geografi. Yang penting dia bisa memegangi yalon, sudah selesai. Kalian yang berperan itu loh ya. Jadi mereka hanya memegangi yalon aja, kalian perintah, ayo tarik. Ya, ukur panjang kan semua orang bisa ya. Misalnya. Tapi sebagai komandannya tetap kalian. Jadi penantang melintang profil tarik atau sungai itu hampir semua pasti ada. Kemudian kalau kalian juga berada di tempat yang memungkinkan juga untuk sekuen yang lebih baik juga, ya luar biasa nanti kalau bisa sampai ke ya, bisa ngukur sekuen medannya langsung di lapangan, ya, ini akan bagus ya. Jadi kebetulan saudara yang tinggal di dekat dan misalnya tentang ukur sekuen medan Pak, ya, silakan ya dari atas sampai ke bawah dengan cara-cara tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, silahkan boleh ya. Dan nilainya bisa A+ itu nanti Pak dengar ya. Ya, yang ini yang mungkin tidak semua tempat ada ya, tapi kalau penapang sungai saya kira semua tempat tinggal Anda adalah ya. Yang kedua adalah dengan komputasi, dengan bantuan komputer ya, ini mungkin tidak kalau ini tidak berbasis objek ini. Lokasinya kita tentukan saja kan dengan komputer. Jadi bahannya juga kita siapkan, kemudian Anda tinggal bermain dengan komputer, kemudian melihat profil sekuen medannya. Ya. Jadi tugas untuk komputasi ini, dan nanti kalau ada perubahan bisa kita bicarakan dengan Pak Koordinator, Pak Dana. Tapi kalau ini sudah disepakati ya tidak apa-apa. Ya. Atau nanti mencari tempatnya sendiri-sendiri. Cuma masalahnya kalau melibatkan komputer ini, data di lokasi Anda tersedia tidak, itu masalah. Makanya ini saya satukan aja. Kalau yang khusus ini saya basis ada lokasi. Jadi carilah data kontur atau depth, wilayah perbukitan Surabaya. Kemudian carilah lokasi gunung Kunang. Ya, dan tarik ya. Tarik lintasan dari puncak hingga lebah atau dataran. Ya, bisa sampai ke sungai. Ada sungai Geng dan lainnya. Kemudian dengan langkah-langkah teknis buatlah sektor medannya. Nah, jadi walaupun nanti Anda hanya mendapatkan penantang melintangnya, ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak itu mewakili profil dari atas bukit sampai langit. Yang ini datanya kita siapkan. Ya. Jadi ini mewakili KKL yang sesungguhnya, karena KKL sesungguhnya itu sektor medannya itu di daerah. Sehingga masing-masing bisa mencoba dengan komputer ini untuk membuat profil penantang melintang sektor medan daerah. Nah, tapi kalau di tempat masing-masing saya ragu apakah sektor medannya atau tidak, atau tidak. Tapi yang tinggal di kota-kota pasti mungkin yang malas untuk ubah, harus itu bukit yang agak jauh untuk mereka. Jadi jalan keluarnya seperti itu. Ini sudah sekalian, dan Pak Danal yang bisa saya sampaikan dari dasar dan teknis pembuatan sektor medan. Jadi kalau ada kurangnya mohon dimaafkan ya, dengan teknis tadi saya tidak sampaikan secara teknis karena memakan waktu, ya. Tapi sudah saya berikan linknya ya untuk bisa diikuti. Ya. Demikian, mudah-mudahan sisa waktunya bisa dipakai untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembali lagi untuk ada tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi yang diberikan Pak Anggoro. Teman-teman, untuk sesi selanjutnya kita masih ada cukup waktu ya untuk berdiskusi. Silahkan bagi teman-teman yang ingin ada yang ditanyakan, baik terkait dengan teknis ataupun juga penugasan. Tadi penugasan juga sudah disampaikan Pak Anggoro. Jadi memang secara umum tugasnya seperti itu. Jadi teman-teman akan diminta untuk membuat sekuen medan. Tetapi nanti sekuen medan itu kan harusnya isinya tadi disampaikan Pak Anggoro ada komponen geomorfologi, geologi dan seterusnya. Lah di pertemuan kali ini akan dibuat dulu teman-teman membuat profilnya dulu atau kenampaan topografi di bagian atasnya, baru nanti pelengkapnya seperti geologi, geomorfologi tanah akan disampaikan di pertemuan minggu selanjutnya. Nah, sehingga monggo pada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan dulu, kita masih ada waktu yang masih cukup untuk berdiskusi. Silahkan. Biasanya nggak banyak lah dan yang Wah, nggih, Pak. biasanya nggak banyak, biasanya nggak loh. banyak, nggih. Padahal pesertanya ini ada 220, Pak. 200. 200. Padahal banyak yang mestinya bisa ditanyakan. Oke. Tapi nggak apa-apa, kan bukan paksaan. Oke, biasanya nanti pertanyaannya kalau sudah Pak melakukan melakukan agak bingung ya nanti. Kita harus siap itu. Oke. Nanti bisa karena Pak Dana juga di morfolog, ya. Pak Dana juga cukup mahir tentang terkait nanti juga nanti bisa dengan saya bisa Pak Danar ya. Tidak masalah ya. Bisa di grup ya Pak Danar ya. Oke, nanti bisa di grup WA juga kalau misalkan di tengah-tengah teman-teman ada kebingungan itu nanti bisa di-share di grup WA. Jadi biar nanti semua tahu gitu nih. Kalau nanti Japri kan yang tahu hanya yang bertanya saja gitu. Ya. Kalau yang nantinya bisa di. Ya mungkin di sini masih saya berikan kesempatan teman-teman. Oh, belum ada juga. Oke. Jadi saya suka ini yang seperti saya suka Pak Dan. Oh, yang suka ya. Jadi mereka bisa menjaga kondisivitas ruang Zoom biar tidak ribut gitu ya. Jadi tenang gitu ya. Tenang semua ya, Pak. Jadi di kelas juga begitu ya. Ayo mari Ganda ini apa ini jangan tidak di tempat ini. Mau foto rekor nanti. Oh, ini ada yang bertanya. Oh, ini ada Mas David mau bertanya, Mas David. Gitu kan. Ya. Halo Mas David. Biasanya ada chat Pak Janar. Oh, enggak ada chat nih, Pak. Ada chat ya. Ada chat tembok ini ya, chat tembok. Oh, chat tembok. Chat temboknya dari siapa nih? Ada dari Devi Akbar. Nggih. Ya. Devi Akbar ada di mana Devi? Halo Devi. Bukan turun Devi. Dev. Halo Pak. Halo ya. Ini ada pertanyaan bagus ini. Ya. Pak mau tanya itu untuk pembuatannya di lapangan menggunakan aplikator dan jika nggak ada alatnya ganti pakai apa Pak? Ini ya. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Artinya apa? Karena memang nanti masanya di sini. Barangkali secara teknis kalian sudah paham lah ya, untuk profil gimana. Ya. Jadi sudah ada panduannya dan juga dari pengalaman untuk tanah kemarin mungkin juga ada sedikit gambaran. Tapi alatnya bagaimana ini? Ya. Jadi dulu di KKL 2 yang tahun lalu perkenalkan Pak Aditya ya, dan sudah mencoba untuk membuat alat pengganti. Jadi saya sebutkan dengan menggunakan penggaris dan instan dan usul, kemudian dikasih bandul. Dan nanti saya coba hubungi lagi. Mungkin Pak Dana pernah dikirim juga, mungkin masih ingat ya. Jadi kegiatan 2 ya. Coba nanti kita hubungi, nanti bisa kita share di grup tentang penggantinya. Termasuk nanti petunjuk bagaimana membuat dan menggunakannya. Ya. Jadi prinsipnya nanti busur, kemudian diikat dengan mistar, kemudian di tengah-tengah busur itu dikasih benang sama bandul. Nanti bandul itu akan menunjukkan sendiri angka berapa di busur itu.
Jadi cara kerjanya sederhana ini. Tapi coba kita sharekan di grup aja. Jadi materi saya masih sudah nggak ada ini terkait dengan alat itu. Atau kalau nggak salah di petunjuk di panduan kayaknya ada itu. Panduan yang online. Ya software. Boleh menambahkan, Bang? Boleh. Oke. Ini teman-teman sebenarnya nanti di modul akan ada ya terkait panduan pembuatan itu, ada ilustrasinya juga kemarin sudah dibuat oleh tim pembimbing yang kemarin. Mungkin akan saya sedikit share sedikit aja biar teman-teman ada gambaran. Oh boleh, ya. Oke. Oke, sudah terlihatkah teman-teman semua? Sudah. Nah, ini jadi ilustrasinya memang kalau idealnya memang menggunakan APNI ya, tetapi kan kemarin sudah disinggung oleh tim pembimbing bahwa kita tuh sebagai geograf itu ke lapangan kalau tidak ada alatnya terus bagaimana? Jangan terus mutung pulang gitu. Nah, itu bukan geograf kalau terus mutung pulang. Nah, itu makanya kan kita harus cari alat di sekitar kita kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan yang fungsinya itu sama mendekati dari alat ideal. Nah, ini kita bisa kalau untuk pengukuran lereng, kita APNI itu bisa ganti dengan menggunakan busur. Busur sangat mudah ditemukan ya. Saya kira teman-teman cari busur sangat mudah. Kalau alasannya besok Pak cari busur susah lah, itu tinggal di mana itu saya masih dipertanyakan gitu ya Bang ya. Saya kira kalau cari busur gampang, kemudian tinggal nanti dengan menggunakan busur, kemudian menggunakan sedotan gitu ya, sedotan atau nanti yang mungkin tapi sedotannya yang bukan ya sedotan plastik yang mudah terlipat itu ya, tapi yang mungkin agak besar yang bisa kuat untuk mengkaitkan benang atau tali dan juga pemberat. Nah, nanti ilustrasinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman menggunakan busur, kemudian busur sedotan itu dipasangkan di bagian atas busurnya, kemudian di tengah-tengahnya tepat di pas 0 derajatnya itu diberi tali dan di bawahnya dikasih pemberat. Nah, di situ teman-teman tinggal bisa sudah fungsinya tuh sudah mirip dengan APNI gitu. Jadi nanti tinggal misalkan teman-teman ingin membidik seperti tadi yang dikatakan Pak Anggoro gitu ya, membidik suatu objek di atas, tinggal nanti teman-teman mengintip dari sedotannya tadi, objeknya mana, puncaknya kelihatan, nah terus nanti kan mesti akan miring posisinya busurnya, itu nanti bisa dibaca di ukuran busurnya itu. Fungsinya mirip seperti APNI level, cuman bedanya kalau APNI itu kan bentuknya mungkin ya secara estetik itu lebih bagus, tetapi kalau ini kan mungkin buatan sendiri ya kurang estetik ya, itu cuman bedanya. Jadi secara teman-teman bisa membuat seperti ini. Nah, nanti terkait dengan langkah pembuatannya, saya akan share juga diskologi gitu nih. Jadi nanti saya sudah carikan di YouTube salah satu tutorial. Memang ini bukan buatan sendiri karena kami jujur saja belum sempat untuk membuat ke arah situ. Jadi saya carikan dari YouTube dari yang sudah pernah mencoba membuat. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa melihat tutorial cara membuatnya. Nah, nanti teman-teman bisa aplikasikan. Nah, ini sangat mudah sekali. Tidak sampai 15 menit jadi, hanya butuh busur, butuh sedotan, butuh benang dan juga pemberat nanti bisa apapun, monggo boleh nanti menggunakan penghapus atau menggunakan apapun, pokoknya ada pemberatnya gitu yang dia bisa digunakan untuk mengayunkan dari si benang itu tadi. Dan termasuk nanti juga terkait dengan teknis-teknis di lapangan, nanti selain yang apa yang disampaikan Pak Anggoro, mungkin juga nanti akan tambahkan video tutorial. Nanti akan saya juga carikan di YouTube terkait dengan video tutorial untuk biar teman-teman juga ada sedikit gambaran. Termasuk nanti materi Pak Anggoro juga insya Allah nanti akan disampaikan ke saya, nanti juga akan saya sharekan di teman-teman terkait tadi yang di SIG itu ya, tadi yang dengan menggunakan SIG itu nanti teman-teman silahkan bisa klik link yang diberikan Pak Anggoro dari yang materi dari Pak Anggoro itu sendiri. Nah, itu yang untuk terkait itu teman-teman terkait gambarannya. Nanti mungkin secara lebih detail teman-teman silahkan bisa nanti membaca. Memang ini petunjuk kuliah kerja lapangannya baru akan saya upload di materi 1 ini. Memang yang kemarin belum sempat saya upload ya. Jadi ini baru
insya Allah akan saya uploadkan bersama materi yang lain. Dan juga terkait dengan video-video tadi juga silahkan nanti dilihat di psikologi semua. Gitu. Ya gitu Pak Anggoro, mungkin tambahnya Pak Anggoro. Kok agak putus-putus nggak Pak Anggoro? Nggak Pak. Teknologi yang bisa dipakai nanti dan juga mungkin secara akurasinya saya kira nanti bisa ditoleransi lah ya. Tidak harus akurat sekali tapi paling bisa mendekati itu ya Pak Danar ya. Oke Pak. Untuk akurasinya ya. Nah, karena ini kan ya baru dalam kondisi seperti ini ya. Jadi kalau dikit tidak masalah lah. Tapi yang penting sudah gambarannya ya masuk akal lah. Oh, dari sini kayak gini lah, komputernya kayak gini ya, programnya kayak gini itu masuk akal. Tentang akurasinya nanti bisa kita ditoleransi. Oke, saya kira untuk yang pertama pertanyaan apa tadi sudah bisa diselesaikan. Jadi itu pertanyaan yang saya kira memang mewakili banyak yang nanti akan menemui masalah tentang itu ya. Tentang itu. Ini sudah ada gambaran tentang alatnya aja, mungkin nanti masih banyak yang bertanya juga. Aku rasa gawe gitu sama cewek-cewek itu nanti ya. Ini gawenya piye ini ya. Dia bisa minta tolong kakaknya lah yang cowok-cowok, pasti lebih kreatif lah kakaknya atau adiknya. Malah adiknya malah pandai buat. Atau bapaknya. Kalau adiknya nggak ada, kakaknya ada, nanti tolong yang garis-garis itu maksudnya ya. Nanti bisa minta tolong bapaknya untuk membuatkan. Berikan aja contohnya, nanti Pak Danar memberikan tutorialnya sama gambarnya, biar itu bapaknya. Saya kira canggih bapaknya ya. Atau malah ibunya nanti. Pokoknya silakanlah bagaimana wujudkan alat itu bisa wujud dan bisa dipakai. Ya. Gitu saja. Itu Pak Danar, monggo dilanjut kalau ada pertanyaan lain. Oke. Ini di chat ada lagi Pak Anggoro dari Mbak Gina Halimah. Mbak Gina Halimah. Halo Mbak Gina Halimah, ada ya? Mbak Gina. Oh ya. Oh ya, ini ada pertanyaan, izin bertanya, penugasan lapangan itu sesuai wilayah yang diisi di Google Form kemarin atau gimana Pak? Ya ini monggo saja nanti disesuaikan. Di Google Form kemarin saya belum lihat Pak Danar penugasannya. Cuma ini kalau tugas saya itu kan fleksibel sebetulnya ya. Jadi berbasis objek, artinya nanti untuk profil yang mikro, profil sungai itu bisa di tempatnya masing-masing. Tapi untuk profil sekuen medianya karena melibatkan daerah yang luas, maka tawarannya tadi bisa di tempatnya kalau memang ada ya pemadai representatif. Tapi bisa juga digantikan dibungkus dengan tugas yang tadi yang pakai data yang kita siapkan tadi. Atau silakan Pak Danar kalau ada tambahan tentang Google Form ya. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya kan terkait dengan Google Form kemarin saya hanya mendata terkait dengan alamat tempat tinggal teman-teman. Jadi memang nanti untuk terkait dengan pembuatan apa yang disampaikan Pak Anggoro tadi, yang akan menuruti ya di Google Form yang kemarin teman-teman isi. Jadi kan kemarin saya sampaikan terkait dengan tempat tinggal itu di mana gitu. Jadi kemarin juga sudah sempat kami sampaikan dari dosen-dosen bawa dosen yang lain bahwa nanti silahkan karena ini adalah penelitian fisik, terus jangan teman-teman itu misalkan disuruh untuk mencari di sekitar tempat tinggal, jangan terus hanya satu RT gitu. Kalau satu RT itu mesti nggak akan ketemu fenomena fisik gitu ya. Kalau alasannya Pak, saya nggak bisa menemukan yang ada lerengnya terus lingkupnya seberapa luas, cuman satu RW saya Pak, satu RT ya itu nanti kurang kurang representatif. Tolong nanti bisa mungkin cakupannya itu agak melebar sedikit, misalkan satu kabupaten cari kira-kira yang mungkin masih bisa ditempuh oleh teman-teman yang misalkan harus naik motor 15 menit, oke lah masih bisa kan. Nah, itu silahkan nanti dicari ya, itu terus kemudian diukur. Jadi yang dimaksud kami adalah sekitar tempat tinggal itu bukan terus hanya ya di situ-situ saja, tapi ya tolong diekspor agak lebih jauh gitu untuk mencari terkait fenomena ini. Apalagi terkait dengan ini untuk yang pembuatan sekuen medan itu kan juga membutuhkan wilayah yang tadi variatif gitu ya, ada lerengnya, ada yang datar, sehingga teman-teman tolong bisa diusahakan untuk mencari ke arah situ gitu. Gitu Pak Ang, terkait dengan yang GIFOM memang saya hanya mendata terkait dengan domisili. Jadi sama sebenarnya prinsipnya Pak. Oke. Jadi
diisi Oke, seperti saya itu. kira juga sama, ya. Iya. Betul. Jadi maksudnya tadi saya kira tidak ada perbedaan. Kalian juga data tempat tinggalnya di mana itu, tadi ada beberapa pilihan. Seperti yang saya sampaikan, ada yang tugas mikro, ada yang mayor. Yang mayor itu yang second medan itu. Artinya itu tidak mungkin ada di tempat kalian tinggal. Pasti melibatkan daerah yang agak luas dan itu pasti Anda harus keluar. Ya. Jadi keluar lokasi. Ya. Cuma memang ini agak berat, tapi memang tadi saya sebutkan kalau memang kalian bisa dan mampu itu luar biasa ya. Karena ini memang kerja kelompok, biasanya kerja tim untuk saya katakan. Tidak bisa satu dua orang. Ya. Tapi yang ringan, yang minor, itu profil sungai tadi, saya kira kalian secara pribadi bisa melakukan. Ya. Karena 2 orang saja cukup untuk profil sungai. Ya. Jadi profil sungai 2 orang itu satunya tidak harus teman Anda di geografi, tapi bisa mengajak juga misalnya teman saudara atau kakak atau adik misalnya ya, atau siapalah ya di kampung atau di tempat Anda tinggal bisa diajak. Objeknya bisa dicari tidak jauh karena hampir semua ada sungai dan tenaganya juga tidak harus orang yang ngerti tentang ini. Tapi kalau untuk second medan memang agak beda, walaupun prinsip pengukurannya tidak berbeda atau hampir sama, cuma yang untuk pengukuran second medan itu karena tidak hanya mengukur penampangnya, harus mengukur tentang karakteristik, tentang tanahnya dan sebagainya, maka mesti melibatkan tim yang betul-betul satu ilmu. Ya. Tidak harus satu guru, tapi satu ilmu. Jadi nggak bisa wujudkan itu. Makanya monggo nanti ya, karena untuk second medan ini kalau dikerjakan masing-masing kayaknya nggak begitu bisa diharapkan 100%. Makanya ada alternatif ganti bagi yang tidak mempunyai lokasi representatif untuk second medan. Nanti kita atau semuanya nanti tetap harus melaksanakan tugas yang komputeris tadi ada tanya kemudian dia kelola sistem karena itu baru sudah ada softwarenya sudah ada tinggal kita mau mengolah atau membuat apa itu tambahannya aja ya, dari saya. Terima kasih ya. Jadi tugas utamanya memang lapangan sebetulnya. Jadi komputeris itu hanya tambahan sebetulnya karena tambahan dan itu untuk mengolah, tapi hasil datanya memang harus data lapangan harusnya. Jadi selama ini kita KKL walaupun offline itu teknologi itu sebenarnya hanya untuk membantu kita cepat hasil kerja. Sebetulnya ya, tapi lapangannya yang penting. Pengumpulan data lapangannya memang sebenarnya yang penting. Itu Gina ya, teruskan yang tadi Pak Danar sampaikan. Oke, saya kembalikan lagi Pak Danar, monggo lanjut sama lagi. Oh ini ada. Jadi, Iya, ada lagi Pak. Ada lagi. Muhammad Al-Huda. Ya, Pak mau tanya untuk panjang lereng tiap seksi itu ada tahun gini. Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk panjang lereng itu memang yang ideal memang tidak ada. Ya, artinya walaupun itu panjangnya sampai 50 meter, kalau masih tidak nampakkan kemudian ya itu terus. Ya, cuma kalau meterannya terbatas hanya 30 meter, ya diukur 2 kali panjangnya saja. Jadi panjangnya disambung maksudnya. Tapi untuk yang lain-lain sama tetap. Ya, tetap. Jadi batasnya ini memang sebetulnya secara kaidah nggak ada. Batasnya karena batas kenampakan, bukan batas jarak. Jadi kenampakannya kalau masih sama atau seragam, ya walaupun panjang satu seksi lereng. Artinya nanti banyak parameter fisik yang nanti itu akan sama juga dengan kenampakan yang sama. Itu ya Muhammad ya, Muhammad Sopo. Itu batasannya ya. Jadi sekali lagi kalau terlalu panjang, sementara rafiah kita atau meter kita nggak cukup, ya panjangnya saja yang disambung. Jadi dipotong 2 bagian sesuai panjang rafiah itu atau meterannya, kemudian disambung panjangnya berapa. Untuk panjangnya saja, tapi yang lain-lain akan sama. Terus ini ada lagi, kalau teman-teman yang berada di sekitar kampus mau meminjam fakultas buat penugasan, apakah boleh Pak? Ya monggo. Nanti kebijakan Pak Danar, saya selalu kepala lab menyediakan alatnya. Ya, bagi yang punya akses ke kampus bisa meminjam alat, ya, alat untuk menggunakan alat. Cuma harus terbatas karena maksudnya waktunya dibatasi karena bisa jadi ada kelompok lain yang juga berminat untuk menggunakan sehingga tidak terbuka. Karena waktunya cukup panjang ya Pak Danar ya. Akal kita itu kan tidaknya 3 hari ya. Oke, ada 5 minggu Pak kira-kira. Nah, 5 minggu. Artinya kalau satu kelompok bisa menggunakan maksimal 2 hari atau 1 hari aja, bisa langsung kembali. Nanti semua kelompok kalau memang mau menggunakan alat di kampus ya bisa. Bisa ketenan tapi ya.
intinya selaku kepala lab saya sediakan. Oke, nggak masalah. Cuma teknisnya nanti bisa diatur di ruang komunikasi pelajaran sama Mas Rudi. Itu jawaban Mas Enas, monggo. Terima kasih. Mas Devri Akbar. Bagi teman-teman yang kira-kira masih memungkinkan untuk nanti misalkan ada kesempatan untuk bisa ke kampus, nanti silahkan. Jadi nanti kan kemarin sudah sempat saya di Google Form juga sudah saya suruh untuk mengisikan. Nah nanti memang nanti saya akan juga minta bantuan dari di sini kan ada karena tidak ada ketua KKL ya, jadi kemarin saya hanya koordinasi dengan ketua angkatan, ada Mas Daniel Bayu di sini. Mas Daniel ada ya, Mas Daniel? Halo Mas Daniel. Mungkin nanti juga saya akan sampaikan ke Mas Daniel biar nanti saya dibantu Mas Daniel kira-kira sekalian juga mendata kira-kira siapa saja yang nanti akan meminjam gitu sehingga nanti bisa bergantian karena kan terkait dengan alat di lab kita kan juga tidak terus banyak sekali, tidak terus jumlahnya 200 yang bisa ditemukan oleh teman-teman, tapi kan memang harus nanti bergantian biar nanti misalkan yang pengen meminjam tetap bisa mendapatkannya gitu. Nah, itu nanti terkait dengan teknisnya. Mungkin nanti setelah ini coba nanti saya akan bicara dengan Mas Daniel sebagai ketua angkatan. Saya mohon bantuannya. Terus tapi bagi teman-teman yang mungkin tinggalnya tidak memungkinkan untuk ke kampus, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ke kampus jangan dipaksakan. Silahkan nanti menggunakan alat yang sudah alat sederhana yang bisa dibuat oleh teman-teman. Saya kira itu pun juga tidak susah untuk membuatnya, tidak memerlukan biaya yang mahal dan juga sangat sederhana membuatnya, hanya butuh ya paling 15 menit saya tadi sampaikan gitu. Jangan terlalu memaksakan, misalkan jauh dari Bekasi memaksakan ke Solo, nanti berat di ongkos gitu kalau harus memaksakan ke Solo pinjam alat balik lagi ke Bekasi ya itu kan nanti hal yang sangat ya kasihan teman-teman. Sehingga alternatifnya itu monggo nanti kalau yang memungkinkan untuk ke kampus nanti kita akan data biar bisa bergantian. Bagi yang tidak jangan dipaksakan, silahkan untuk membuat alat sederhana yang nanti materinya akan saya share melalui psikologi gitu teman-teman. Nah, saya kira itu jalan yang terbaik. Okay. Silakan kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, teman-teman, kira ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Tidak ada. Oke, saya kira cukup mungkin. Tidak ada, cukup, oke. Nanti disambung di WA bisa. Oke. Teman-teman kalau sudah tidak ada lagi, mungkin ini pertanyaan nanti mungkin munculnya biasanya kalau sudah menjalankan Pak nanti mungkin silakan ya, nanti kalau ya. Kalau di tengah-tengah nanti ada pertanyaan silahkan share di WA. Jadi saya minta untuk share di WA grup WA saja ya biar nanti tidak pertanyaan yang sama tidak muncul beberapa kali. Kalau Japri kan yang tahu hanya yang jadi sehingga nanti ada yang bingung silakan share di grup WA, nanti insya Allah kami tim pembimbing akan mencoba untuk membantu menjawab biar semua nanti bisa membaca dan nanti jika ada masalah yang sama biar tidak perlu bertanya lagi gitu teman-teman yang lain seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan grup WA. Dan lalu Pak Daniel saya tambahkan sedikit. Okay. Dan nanti kalau di grup WA itu bisa aja nanti misalnya ada pertanyaan terkait dengan psikomedia. Ternyata pertanyaan itu tidak bisa saya jawab dengan baik, nanti bisa dibantu pembimbing yang lain untuk menyempurnakan. Oke, Pak. Oke. Jadi begitu pula dengan materi lain, misalnya ada materi tentang air, misalnya nanti yang mengisi air itu kok ada yang kurang lengkap, misalnya terkait dengan pemetaan harus dengan JS, maka orang JS bisa membantu untuk menambahi misalnya ada pertanyaan yang belum bisa maksimal bisa oleh bapak-bapak yang terkait dengan air misalnya. Itu hanya gambaran saja, jadi saling melengkapi Pak. Nggih, Pak, leres Pak. Nanti memang semua nanti misalnya apa yang bisa kami bantu dari tim pembimbing, siapapun nanti insya Allah akan dibantu gitu, dijawab oleh. Jadi tidak terbatas yang hanya memberikan materi gitu, teman-teman ya.
Oke, kemudian juga saya informasikan untuk terkait dengan materi dan ini juga saya rekam, nanti rekamannya insya Allah juga akan saya upload di psikologi. Silahkan teman-teman jika yang ingin melihat lagi kira-kira apa yang diberikan penjelasan oleh Pak Anggoro, silahkan nanti bisa dibuka di psikologi. Nah, kemudian ini terakhir terkait dengan absen, nah ini mungkin yang ditunggu oleh teman-teman biasanya kalau yang mencari absen gitu, nah ini absen saya kirimkan melalui chat ya. Silahkan nanti teman-teman boleh silahkan untuk mengisi. Sama juga ini juga ada batas waktunya mengisi hanya sekitar 30 menit. Silahkan nanti diisikan sampai kira-kira jam 12 gitu ya. Jam 12 nanti akan otomatis absen tertutup, tidak bisa absen kembali. Silahkan nanti segera diisi sebagai bukti kehadiran untuk di acara materi 1. Itu ya teman-teman ya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih pada Pak Anggoro yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi materi pertama di KKL 2 kali ini. Sama-sama. Oke. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman atas atensinya pada pagi hari ini. Dan saya harap teman-teman tetap semangat, tetap menjaga kesehatan karena KKL 2 kita masih agak lama ya, masih sekitar 1 bulan lagi. Dan tetap jaga kondisi juga, walaupun teman-teman disuruh lapangan mandiri, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang paling utama, biar pandemi di Indonesia ini segera berakhir dan kita bisa bertemu offline lagi. Dan juga berharap KKL yang 3 besok dan 4 bisa offline. Ini karena 1, 2 online semua Pak ini Pak, angkatan istimewa ini KKL. Online semua. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari menjelang siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, disuruh nggak bisa alat Oh ya, maaf linknya absen belum bisa ya, kenapa? Mas, Mbak. belum dibuka Pak, linknya absen Pak. Oh belum bisa. Ini kalau sudah ada yang linknya nggak bisa. Sebentar, saya cek dulu ya. Belum dibuka Pak, nggak bisa Pak jadinya Pak. Tidak menerima respon Pak tulisannya. Oh oke. Sorry. Oke, sekarang coba bisa dibuka. Jika satu-satu coba dibuka sudah bisa atau belum. Silakan untuk login pakai email UMS ya, jangan lupa ya.